Tapi alhamdulillah membagi dua objek, ya, ada objek harta yang bisa ditimbang dengan objek yang tidak bisa ditakar dan timbang, semisal properti, hanya dengan akad saja, nggak ada serah terima, hukumnya sah. Sementara ulama Al-Hanafiyah dan ulama Asy-Syafi'iyah menyebutkan hibah untuk objek yang punya nilai sah jika diserah terimakan. Ya, kalau hibah ini belum diserah terimakan, maka tidak teranggap hibah itu, sehingga tidak ada perpindahan hak kepemilikan. Ya, dan inilah pendapat yang banyak dipegang oleh ulama dan dianggap ini pendapat yang paling kuat. Kalau ada orang yang baru ngomong, ini rumah buat lu nih, ya rumah itu punya nilai, ya maka tidak akan menjadi milik orang yang menerima hibah, ya tidak hanya mengandalkan akad saja, tapi harus diserahkan, ya apa yang menjadi objek harta hibahnya itu, agar apa hibahnya menjadi sah hukumnya. Ini penting, ya. Berarti kalau belum diserahkan baru ngomong doang, berarti tidak terjadi sah akad hibah seseorang itu, ya. Nah, ini disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, ada dua dalil yang bisa kita lihat, ya, di layar ini. Yang pertama adalah sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, pernah menceritakan bahwa ayah beliau itu pernah memberikan hadiah hibah kepada Aisyah, ya, menjelang wafatnya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu an, beliau mengatakan begini, ya Bunayyah, ya wahai putriku, inni kuntu nahaltuka jidada 20 wasqan min mali bil aliyah. Aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 wasak, ya, andaikan dulu kau menerimanya, tentu itu menjadi milikmu. Jadi dulu, ya, ayahnya Sayyidah Aisyah, ya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, pada waktu itu memberikan hibah, ya, kurma, ya, kepada Sayyidah Aisyah walau tidak terjadi serah terima. Ya, sehingga ketika terjadi belum terjadi serah terima pada waktu itu, maka ternyata beliau sampaikan, kalau dulu kau terima itu jadi milikmu tuh. Ya, tapi sekarang ternyata, ya, itu tidak kau terima, sehingga nanti ketika aku wafat nanti, maka, ya, harta ini, ya, yang aku berikan dulu kepadamu itu akan menjadi milik ahli waris, gitu ya. Nah, jadi Masya Allah, ya, diantaranya ada dua saudara laki-laki dan saudara perempuanmu, ya, anak-anak daripada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, yang ini diberikan, ya, hibah yang dulu sempat, ya, hibah itu mau diberikan kepada Sayyidah Aisyah, tapi beliau tidak sempat menerima, ya, sehingga apa? Ketika terjadi serah terima, ya, belum sempat diserah terimakan, sehingga tidak dianggap sebagai hibah yang sah, maka hukumnya bagaimana? Nggak ada suara. Baik, ya. Ini hadis yang kedua, sebagaimana ulama Syafi'iyah, ya, beliau menjadikan dalil ini sebagai argumentasi fikihnya beliau. Apa kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an? Annahu qala, "Ma balu rijalin yanhaluna abna'ahum nuhlan thumma yumsikunaha." Mengapa sih ada orang yang memberikan hibah kepada anaknya tapi tidak diserahkan, masih ditahan harta itu? Misalnya mau ngasih rumah kepada anak tapi rumahnya belum diserahin, ya, beliau sehingga mengatakan apa? Fa in mata ibnu ahadihim, ya, tatkala anak yang anaknya meninggal dunia yang diberikan hibah itu belum diserahkan, si bapaknya akan mengatakan apa? Bali biadi lam uqtihi ahadan. Ini mah rumah punya saya nggak pernah ngasih kepada siapa saja.
Ya, tapi ketika wa in mata huwa, ya, tapi ketika orang tua itu meninggal dunia, ya, dia akan mengatakan apa? Wah, ini milik anakku, ya, aku telah memberikannya kepadanya. Ini yang terjadi kan demikian. Ya, sehingga Sayyidina Umar mengatakan, ya, mengatakan apa beliau? Man nahala nihlatan lam yahuzha alladhi nahalaha hatta takuna immata liwarithihi fahiya batilah. Ya, siapa yang memberikan hibah tapi dia belum menerimanya, atau ada orang yang mempertahankan harta itu, artinya orang yang tadinya ngasih malah tidak menyerahkan harta itu. Ya, ketika dia mati hartanya menjadi warisannya, maka hibah ini menjadi batal hukumnya. Ya, jadi ulama Syafi'iyah termasuk ulama Hanafiyah itu menyatakan bahwa hibah itu sah kalau sudah terjadi serah terima dari orang yang menghibahkan kepada orang yang menerima hibah, gitu ya. Nah, termasuk juga anjuran berlaku adil dalam pemberian seorang ayah kepada anak-anaknya. Ya, di mana di masa Rasulullah ada cerita, ya, di mana Nu'man bin Bashir itu pernah diberikan hadiah oleh ayahnya Bashir, ya. Ketika itu istrinya Bashir ini mengatakan apa? Ya, bahwasannya aku tidak ridha sampai engkau menjadikan Rasulullah sebagai saksi atas pemberian hibah ini. Ya, akhirnya menghadaplah Bashir kepada Rasulullah. Rasulullah cuma tanya kepada Bashir, ya Bashir, engkau telah memberikan hibah, apakah kau berikan juga hibah ini kepada seluruh anak-anakmu, sebagaimana kau berikan hibah itu kepada Nu'man? Ya, kemudian Bashir mengatakan, tidak, aku hanya memberikan kepada Nu'man saja. Apa yang terjadi? Nabi kemudian bersabda, fattakullah, ya, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa'dilu baina auladikum, maka berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu. Maka saat Rasulullah memfatwakan demikian, apa yang terjadi? Bashir kemudian faradda atiyatah, kemudian Bashir kembali ke rumah, akhirnya menarik kembali pemberian hibahnya kepada Nu'man saja. Maka dalam hal ini, ya, tidak adil seorang ayah dalam pemberian hibah kepada anaknya, hukumnya dipilih oleh para ulama makruh tanzih. Kemakruhan itu tetap sah hukumnya, ya, tapi makruh hukumnya, ya, sesah akad hibahnya boleh diterima, tapi nanti makruh, gitu. Makruhnya apa? Akan terjadi keributan, perselisihan di antara anak-anak yang merasa tidak mendapatkan keadilan, gitu ya. Nah, kemudian juga termasuk bahwasannya ulama juga sepakat hibah ayah kepada anaknya bisa ditarik kembali oleh si ayah. Ayah ngasih mobil, ya, awalnya sih tujuannya buat kuliah baik-baik, gitu ya, tapi DDO dia. Kenapa nggak kuliah? Madol terus. Ya, nggak kuliah di madol aja. Pergi, cabut, kata orang anak sekolahan itu. Ya, sehingga si ayah boleh ngambil lagi mobilnya. Ya, ada orang mendapatkan, ada anak dapat rumah, bukannya berbakti kepada orang tuanya, malah jadi jauh kepada orang tua. Orang tua kesal, diambil lagi, boleh hukumnya. Nggak ada masalah. Ya, dalil yang menyatakan itu coba kita lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li rajulin an yu'tiya 'atiyatan aw hibatan tsumma yarji'a fiha. Tidak halal bagi seorang yang telah memberikan sesuatu pemberian, memberikan hadiah, ya, satu hibah, itu menarik kembali hadiahnya itu. Kalau orang Betawi bilang apa? Ya, borok sikutan, bukan sikut borokan. Ya, borok sikutan itu apa? Udah ngasih lu ambil lagi, namanya borok sikutan tuh. Ya, kata Nabi nggak boleh haram, kecuali apa? Illa al-walida fiha, illa al-walida fi ma yu'ti waladah. Kecuali hibahnya orang tua yang memberi kepada anaknya. Jadi orang tua bisa saja menarik hibah, ya, untuk anaknya itu, ya, Pak. Tapi syaratnya apa? Orang tua yang ngasih itu masih hidup. Ya, ketika orang tuanya meninggal dunia, ada anak yang nggak dapat hibah, nggak boleh dia menuntut kembali harta yang dihibahkan kepada anak yang lain yang menerima hibah untuk dimasukkan kepada warisan, ini nggak boleh. Makanya nanti akan terjadi perselisihan kalau perlakuan orang tua itu tidak adil kepada anak-anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan dengan segala bentuk kekurangan, ya. Mudah-mudahan nanti ke depan taklim kita bisa lancar begitu. Ya, saya belum bisa terhubung dengan aplikasi Zoom yang berbayar karena saya nggak punya kartu kredit, gitu ya. Karena syarat yang paling utama kudu punya kartu kredit, saya nggak punya kartu kredit, ya. Jadi sementara kita manfaatkan apa yang ada dulu lah. Silakan kalau ada pertanyaan.
baik langsung diajukan maupun lewat chat, nanti saya tinggal bacakan. Kalau ada hal yang terkait dengan materi kita pada kesempatan hari ini bisa disampaikan, silakan kepada jamaah sekalian. Betul. Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada ahli waris yang dia menerima 1/4 dari warisannya itu, kemudian 3/4-nya itu buat panti sosial gitu, tapi tidak diketahui sebelumnya oleh ahli waris. Jadi diketahui pada saat orang tuanya meninggal gitu, dan dari pihak notaris datang ke ahli waris bahwa hartanya 3/4 untuk panti sosial. Jadi pihak anak-anaknya hanya nerima 1/4-nya. Itu bagaimana Ustadz? Ya, kalau itu termasuk wasiat, ya kalau itu termasuk wasiat, maka wasiat itu kan kita sama-sama ketahui bahwa wasiat itu punya konsekuensi hukum yang berbeda. Ya, coba nanti kita lihat nih, saya coba perlihatkan dulu ya, ada yang bisa ditampilkan di layar supaya lebih jelas lagi. Ya, tentang perbedaan antara hibah dengan wasiat ya. Ini kalau bicara tentang tentang hibah dan wasiat, coba kita lihat bedanya nih. Kalau wasiat berlaku setelah wafat ya. Contohnya apa tadi? Waktu mau bagi-bagi warisan terus datang gitu Bang ya. Pada saat mau bagi warisan notaris datang gitu. Iya, notaris datang. Ketika datang ternyata ini harta milik si fulan 3/4-nya untuk panti sosial, misalnya begitu, ya. Ini kalau dihubung dengan aturan wasiat, maka itu sudah menyalahi ya jumlah yang disyariatkan di dalam Islam yang tidak boleh lebih daripada 1/3. 3/4 itu kan banyak, gitu ya. Nah, kalau itu masuk kepada wasiat, lu kebanyakan ngambilnya. Gitu kan? Kenapa? Karena hubungan si fulan yang meninggal dengan kerabatnya itu lebih utama kepada kerabat ketimbang orang lain. Panti sosial kan orang lain. Ya kecuali dia menghibahkan semasa hidupnya, seluruhnya boleh diserahkan ke panti sosial, boleh. Tapi kalau orang itu sudah meninggal dunia, kemudian sempat dia berwasiat, yang eksekusinya setelah kematiannya, maka jatuh itu adalah perkara wasiat, atiyah. Maka atiyah tidak boleh lebih daripada 1/3 besarannya itu. Dasarnya apa? Coba kita lihat hadis ini. Ketika Rasulullah SAW itu pernah menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang dalam keadaan sakit pada waktu itu. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya Rasulullah, usi bimali kulli. Ya Rasulullah, boleh enggak aku berwasiat untuk menyerahkan seluruh hartaku? Kata Nabi, la, kagak boleh. Ya, nawar lagi, fasyatru ya Rasulullah. Kira-kira setengah ya Rasulullah. Lah, nggak boleh juga. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian mengatakan, as-sulus ya Rasulullah. Kalau 1/3 bagaimana? Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, as-sulus. Oh ya udah, boleh 1/3. Was-sulusu katsir. Ya, maka 1/3 itu termasuk banyak gitu ya. Jadi 1/3 buat orang lain, ya itu sebagai wasiatnya. Yang 2/3 bagian untuk ahli warisnya. Jadi jangan dibalik, 1/4 buat ahli waris, 3/4 karena ada wasiat, di notaris kekeh dikeluarkan. Ya salah juga, notaris kudu ngaji juga nih. Ya, jangan dia melakukan hal yang salah untuk di hadapan Allah dia. Ya, 3/4 bagian diserahkan untuk orang lain, akhirnya keluarganya pada terlantar, harusnya mendapatkan sokongan ekonomi ya yang bisa memberikan penghidupan, justru dia malah mikirin orang lain. Ini masalah. Ya, kecuali itu maknanya hibah. Kalau hibah nggak urusan, ya diberikan semasa hidupnya. Kira-kira begitu, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami itu. Ya, terima kasih, Ustaz. Ada lagi yang lain? Ya, ada lagi? Ada Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum nanti kita bakal mati lagi nih. Nah, jadi nanti kita bakal mati lagi nih. Siap-siap aja. Lanjut. Oh iya. Waalaikumsalam. Gini Ustadz, tadi disampaikan hibah ya, nilainya adalah bebas. Saya Susiami kebetulan
istrinya Pak Sukadis ini saya tidak buka ya karena ini yang saya tanyakan, hibah ini kan nilainya bebas, sedangkan yang bersangkutan memberikan hibah ini masih hidup. Nah, kalau nilainya bebas berarti bisa semuanya diserahkan kepada yang orang-orang yang dihibahkan, mungkin anaknya. Ya, penerima. Itu bagaimana konsekuensinya Ustadz? Karena saya pernah mendengar ya, karena ada kejadian gitu, ada seorang orang tua yang mempunyai anak tunggal, kemudian semua udah dia serahkan semuanya, jadi istilahnya hibah sampai perusahaan dan sebagainya. Tapi karena sesuatu hal orang tua itu bisa sampai ya, kita nggak tahu ceritanya, tapi intinya dengan dia menghibahkan semuanya itu akhirnya justru orang tuanya itu diusir dari rumahnya dan dia menjadi seorang yang tidak punya apa-apa ya. Nah ini bagaimana Ustadz dengan kejadian seperti ini? Terima kasih. Iya. Jadi secara hukum fikih orang menyerahkan seluruh hartanya dalam bentuk hibah boleh. Adapun terjadi penyimpangan itu kan di luar pembahasan fikih sebenarnya. Jadi yang jahat mah jahat gitu. Tidak lantas kemudian menghapus kebolehan seseorang boleh menghibahkan seluruh hartanya. Yang jelas anak itu anak durhaka, ya sudah diberikan kebaikan oleh orang tuanya untuk dirinya, tapi ternyata dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Ini anak yang begini nih, yang udah dapat harta daripada bapaknya, orang tuanya, perusahaan dikasih, rumah dikasih, buat dia semua, tiba-tiba dia mendurhakai orang tuanya. Ingat ya, dicatat nih Bu, anak itu kalau belum mati jangan dikubur Bu. Bu ya. Ya kalau belum mati jangan dikubur. Ya, terngamuk dia. Nah, jadi jangan sampai tuh. Ya, jangan sampai tuh kejadian ya anak kita begitu. Nah, ibu atau bapak kan bisa mengukur bagaimana pribadi ini anak. Mungkin itu anak awalnya baik tapi dapat suami racun, ya mertuanya menantunya tuh enggak akur. Iya. Iya. Ada misalnya anak baik-baik tapi diracunin tuh sama suaminya. Akhirnya suaminya terlilit hutang dan kayak di film-film lah, kira-kira begitulah. Ya. Tapi intinya apa? Kejahatan seorang penerima hibah tidak lantas menghapuskan hukum tentang kebolehan seorang menghibahkan hartanya secara keseluruhan. Ya, tapi minimal dia secara ilmu lah, zahirnya dia bisa menilai anak-anaknya kira-kira berbakti atau tidak. Tapi sesungguhnya si ayah ini kalau gedek sama anaknya, dia bisa narik kembali hartanya. Ya, kan tadi dibilang itu. Hibah seorang ayah kepada anaknya bisa ditarik kembali, ambil lagi bisa. Tapi karena anaknya udah kadung durhaka, orang tua bilang bisa ditarik kembali berdasarkan hukum syariat, tapi ini anak kagak ikutin hukum syariat. Dipakai tuh hukum yang ada karena nama sertifikat udah balik nama, nama rumahnya ya, perusahaan nama dia. Yang ada apa? Orang tuanya sudah diusir, dipenjarakan pula di kantor polisi. Ini anak aduh luar biasa ini. Ya kita berdoa kepada Allah jangan sampai punya anak model begitu tuh. Ya semoga Allah berikan hidayah, petunjuk kalau anak-anak ya di antara kita tuh yang modelnya kayak begitu tuh. Ya jangan sampai tuh. Ya kata Nabi apa? Barang siapa yang tidak bersyukur dengan manusia, dia nggak bersyukur pada Allah. Ya, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur dengan pemberian dari manusia, nggak mungkin dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, harusnya punya orang tua baik begitu, masya Allah itu. Ya, tanah dikasih, mau nikah dimodalin, sekolah mau sampai S7 juga dibiayain. Tapi ternyata pendidikan tidak menjamin akhlak anak-anak. Ya, kekayaan harta ini tidak menjamin anak-anak kita baik. Nah, itu masalah itu. Ya, jadi itu salah satu bentuk penyimpangan. Yang penyimpangan itu tidak kemudian merubah tentang kebolehan orang itu menghibahkan secara keseluruhan. Tapi kalau ayahnya khawatir terjadi begitu, ya udah anaknya dikasih sedikit aja dah. Anak segerobak aja udah. Ya, jangan banyak-banyak, tanah segerobak udah bagus itu. Ya, duitnya juga udah jangan banyak-banyak dah. Kenapa? Karena tahu nih anak nih, ya punya sifat-sifat yang jelek. Kan orang tua lebih tahu tuh ketimbang orang lain terhadap anaknya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi? Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya mau tanya Ustadz mengenai yang tadi hibah dengan surat terima ya Ustadz ya. Hubungannya kalau itu di Indonesia Ustadz, misalnya ada seorang suami itu mau memberikan, misalnya ada seorang suami mau memberikan hibah kepada istri gitu Ustadz. Nah, katakanlah kemudian hibah itu misalnya berupa harta, anggap aja misalnya separuh gitu Ustadz ya. Nah, itu kalau berupa rumah misalnya, itu kan apakah harus kemudian rumah itu dibalik nama, misalnya punya rumah 2, yang satunya dibalik nama, yang satunya enggak. Sementara kalau balik nama, itu kan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi biaya, konsekuensi harus dibalik nama, legalitas dan sebagainya, Ustaz. Itu kira-kira yang dinamakan serah terima itu yang istilahnya resmi secara agama itu gimana Ustaz? Apa perlu hanya lesan atau misalnya tertulis atau bagaimana Ustaz? Kenapa dia? Ustaz.